Halo semuanya, saya Michael Yogi Prasetyo. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai flowchart atau diagram alir. Flowchart merupakan salah satu alat penting dalam dunia teknologi informasi yang digunakan untuk menggambarkan alur logika suatu proses secara visual. Dengan flowchart, kita bisa melihat langkah-langkah dari awal hingga akhir suatu sistem secara jelas, sehingga mempermudah analisis, perancangan, dan evaluasi sistem. Apa sih flowchart itu? Pengertian flowchart sendiri adalah representasi visual dari proses atau algoritma dalam bentuk simbol-simbol standar. Setiap simbol menggambarkan jenis kegiatan tertentu, seperti proses, keputusan, input, ataupun output. Menurut beberapa sumber, flowchart membantu kita untuk memahami urutan logika kerja, baik dalam program komputer maupun kegiatan sehari-hari. Intinya, flowchart membuat sesuatu yang rumit menjadi lebih mudah dipahami karena divisualisasikan langkah demi langkah. Nah, dari pengertian flowchart itu sendiri, apa sih fungsinya? Fungsi utama flowchart adalah menyederhanakan proses, berpikir logis dan sistematis. Beberapa fungsi pentingnya yaitu menjelaskan urutan kerja dengan cara yang mudah dipahami, membantu dalam analisis dan perancangan sistem, mendeteksi kesalahan logika sejak awal, mempermudah komunikasi antar anggota tim, menjadi panduan pelaksanaan prosedur kerja. Jenis-jenis flowchart. Ada beberapa jenis flowchart yang umum digunakan, yaitu sistem flowchart, program flowchart, dokumen flowchart, proses flowchart, workflow flowchart. Sistem flowchart digunakan untuk menggambarkan alur data secara keseluruhan dalam sistem. Program flowchart menjelaskan logika program dari awal sampai output. Dokumen flowchart menunjukkan aliran dokumen dalam organisasi. Proses flowchart menggambarkan urutan aktivitas bisnis atau produksi. Workflow flowchart menjelaskan alur kerja antar bagian dalam instansi. Nah, gimana sih langkah-langkah membuat flowchart? Langkah-langkah pentingnya antara lain. Yang pertama adalah pahami proses atau masalah yang ingin digambarkan atau divisualisasikan melalui flowchart. Yang kedua, tentukan urutan logika dari awal sampai akhir. Yang ketiga, gunakan simbol yang tepat seperti oval atau terminator untuk awal atau akhir, persegi panjang atau proses simbol untuk proses, dan belah ketupat atau decision untuk membuat keputusan atau memilih suatu kondisi yang telah ada. Yang keempat, hubungkan simbol-simbol dengan panah agar alurnya jelas. Yang kelima, coba cek kembali apakah ada kesalahan dalam flowchart kalian. Periksa ulang agar alurnya logis dan mudah dipahami. Penerapan flowchart. Flowchart banyak digunakan di berbagai bidang. Yang pertama, di bidang pemerintahan untuk memperjelas alur kerja antar bagian. Yang kedua, sistem akuntansi untuk memetakan aliran data dan transaksi. Pendidikan sebagai alat bantu memahami logika pemrograman. Kesehatan untuk menggambarkan alur pelayanan pasien. Industri untuk proses produksi dan pengelolaan limbah. Nah, sampai sini sedikit banyak sudah paham belum teman-teman untuk flowchart itu sendiri?
Kesimpulannya, flowchart bukan hanya alat untuk pemrograman, tapi juga sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dengan flowchart, kita dapat memetakan proses dengan jelas, efisien, dan mudah dipahami baik di dunia pendidikan, pemerintahan, bisnis, maupun industri. Flowchart membantu kita berpikir lebih logis, sistematis, dan terstruktur yang merupakan dasar penting dalam dunia teknologi informasi. Demikian penjelasan saya mengenai flowchart atau diagram alir. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya memahami alur logika dalam setiap proses, baik di dunia teknologi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa kawan-kawan.